Happy weekend semuanya. Dimana IHSG-nya ya bergairah terutama setelah hasil quick count terjadi dan di hari Kamis ya isinya langsung perform open gap up. Cuman di video kali ini saya tidak akan membahas ya akan saham-saham apa yang gap up dan juga seterusnya, tapi saya akan membahas ya saham-saham yang dikoleksi asing, bisa dari awal Januari atau dari Februari. Nah, kita akan ulas, kita akan analisa saham-saham apa yang menarik dari dikoleksi oleh asing. Oke, tonton video ini sampai selesai. Check this out. Saya tag video ini tanggal 16 jam 20.44 dan kemungkinan video ini akan tayang di hari Sabtu atau di hari Minggu, nanti ditunggu aja. Oke, kalau kita lihat hari Jumat sahamnya IHSG-nya sesi 2 ya, melemah turun dan di closing di 7.335, tetapi naik 0,44 kalau dibandingkan hari Kamis. Dan di tanggal 16 sendiri itu ada net buy asing ya, itu senilai 1,6 triliun. Kalau kita cek dari tanggal 16 doang all market, nah ini ada asing ya, yaitu BCA, Telkom, BRI dan Mandiri ASI. 5 saham blue chip lah ya yang masuk top buy. Yang menarik di sini adalah ada Telkom ya, di mana Telkomnya sendiri di hari Jumat ini ya, nah ini naik 3% ya. Kalau kita ulas sejak awal Februari 2024, net buy asing itu ada di Mandiri 3,3 triliun, BRI 2,7 triliun, BCA 2,4, Telkom 1,3, BNI 900 miliar. Lalu ada SMGR, Adru dan kawan-kawan. Dan secara total IHSG-nya secara total sejak awal Februari ada net buy asing itu 14 triliun. Net sell-nya 2,7. Jadi bisa dikatakan net buy itu senilai ya 11-an triliun. Ini termasuk besar untuk ukuran hanya tanggal 1 sampai tanggal 16, 12 triliun ya. Ya, 12 triliun. Nah, kalau kita tarik lagi sejak Januari, tadi hampir 12 ya. Ini net buy-nya di 28, net sell-nya itu di 8. Jadi ada 20. Jadi bisa dikatakan Januari itu net buy-nya hanya 8, sedangkan di Februari sampai tanggal 16 itu ada net buy 12 triliun. Nah, itu ada kenaikan net buy asing di bulan Februari ini terutama. Nah, kalau kita cek dari awal Januari itu Mandiri, BCA, BRI, Telkom. Nah, ini masih lah, tapi ada nama Tebik di sini. Oke. Kalau kita ukur Tebiknya doang ya. Kita taruh di sini Tebik sejak awal Februari mereka ada net buy cuman hanya 10 miliar aja. Tapi kalau kita tarik sejak awal Januari, nah Tebiknya nambah jadi 2 triliun. Nah, ini gede banget. Kalau kita lihat pasarnya, nah ini pasar nego. Ada pasar nego Tebik senilai 2,3 triliun dengan average 2.300. Nah, kita cek ya. Kita cek Tebik kondisinya saat ini seperti apa. Tebiknya sendiri kondisinya ini di low. Dan ini termasuk demand areanya. Oke, ini termasuk demand areanya, bahkan di spare boleh sampai 1.800 lah ya. Tapi ini termasuk demand area, jadi potensi dia mantul di sini sangatlah besar. Atau mungkin dia akan bikin low sampai di sini 1.800, habis itu mantul. Kenapa seperti itu? Karena 2-3 kali ya sentuh ini tidak bisa balik mantul lagi naik. Mana ya? Oke, kita tarik inilah. Tarik gini aja. Nah, ini 1, lalu 2, 1.800 ini mantul terus di sini.
Nah, ini boleh menjadi area titik buy-nya. Dan yang menarik ada transaksi nego tadi, yaitu senilai 2.300. Jadi transaksinya senilai 2.300. Berarti di sini, di atas di high sini. Nah, ini menarik menurut saya. Negonya ini ada somethingnya apa? Cuman nominal lotnya 10 juta ya, tidak terlalu banyak lah. Gitu. Nah, kalau kita hapus, kita lihat ya, sejak all market, nah sejak awal Januari, BRI, Mandiri, BCA, BRI dan karena kita akan fokus ke Februari aja. Karena Februari sampai tanggal 16 ini gede banget, 12 triliun. Nah, kita ulas satu persatu dari BMRI. Oh ya, sebelum ke sana kita ke IHSG-nya dulu deh. Lama kita tidak bahas IHSG-nya. Kondisinya IHSG-nya ya, nah ini ada transaksi yang menarik terutama di 2 hari kemarin. Hari kemarin lah, tanggal 15. Ya ini ya, pasca pemilu hasilnya ada volume yang meningkat ya, menarik ya dibandingkan awal-awal Januari ya. Sejak awal Januari kan ini set. Nah, kenaikannya hanya yang di bawah tanggal 15 itu hanya tanggal 11 ini di atas, terus tanggal 17 ini juga di atas. Selain itu tanggal 15 yang tertinggi. Masuk tertinggi nomor 3. Nah, ini kondisinya saat ini sampai tanggal 15 itu belum bisa keluar dari 7.300. Dan di hari Jumat hari ini saat saya take itu akhirnya IHSG-nya bisa tembus. Nah, ini potensinya apakah dia bisa melewati titik high ini lagi di 7.400. Nah, kalau melihat seperti ini potensinya sangatlah besar. Potensinya sangatlah besar karena kita lihat tadi ya, ada blue chip yang diakumulasi. Nah, ini kita lihat efeknya. Pertama kita bahas adalah BCA. Kondisinya sendiri BCA ini masuk top 3 ya, yang diakumulasi sejak Februari, dan juga dia termasuk maker dari IHSG-nya sendiri ya. Bebannya kan berat. Nah, kondisinya waktu tanggal 15 dia naik ya, open gap up. Nah, ini kenapa dia naik tapi candlenya merah, karena harga closing itu lebih rendah daripada harga open. Nah, ini menunjukkan bahwa dia opening langsung naik, open gap up. Nah, ini ada gap di sini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman bisa tunggu di sini untuk melakukan pembelian. Bawah ini boleh di cut loss. Cuman kalau BCA ya santai aja sih. Nah, ini menarik kalau di sini, dapat di sini di kotak ini karena ini ada gap. Gap ini ada potensi dia bikin yang namanya support lah ya buat nanti mantul. Nah, kalau kita cek sejak 14 Desember ini diakumulasi terus. Kita cek sejak 14 Desember untuk BCA dia diakumulasi oleh KZ 2,4 triliun. Nah, ini kalau kita taruh ke 4 range, nah ini KZ 2,7. Jadi ini KZ-nya sendiri gede banget. Yang jualan adalah YP, BB, SQ, CC, OD dan kawan-kawan. Nah, cuman average mereka ini kalau kita lihat ya, 3 top buyer ini KZ, AK, ZP, paling rendah itu si AK 9456 sampai 9580. Kondisi sekarang 9950. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman bisa dapat di 97 ini menurut saya ya termasuk oke lah ya, better lah ya. Cuman mereka kan dapat di average di bawah di sini 94 ya. 9580 tertinggi ya di sini. Nah, di sini waktu konsolidasi di sini. Nah, kalau dapat di sini bawah kotak merah ini ya cut loss. Tipis aja gitu. Nah, stimulus yang membuat BCA ada potensi naik lagi adalah mereka akan mengadakan yang namanya RUPS. Nah, tahu sendiri BCA sendiri ini labanya all time high lagi ya. Tahun ini capai 48,6 triliun dan dia potensi akan bagi dividen. RUPS-nya itu di 14 Maret. 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi dan potensi dividen bagi di atas tahun lalu ya sangatlah besar. Jadi possible banget untuk BCA potensinya masih ada untuk naik lagi. Gitu. Ini yang pertama BCA. Lalu selanjutnya ada Bank Mandiri yang diakumulasi juga.
Nah ini juga sama, tanggal 15 naik open gap up. Nah ini sejak 14 Desember, kita mau lihat sejak 14 Desember sama dengan BCA, berarti dia diakumulasi oleh ZP lagi, yaitu senilai 1,7 triliun. Lalu AK 1,5 dan BK 900M. Nah average-nya mereka di 93 sampai 95. Nah ini kondisinya 63 sampai 65. Kondisinya ini harganya udah tinggi 7.000. Jadi kalau dia turun dulu potensi untuk koreksi sementara ya wajar. Dan di sini ada dua gap. Ini gap pertama, lalu ini ada gap kedua. Nah, ada dua gap di sini. Nah, ini untuk jangka pendek potensinya dia kalau turun dulu wajar. Dan MA 200-nya di bawah masih jauh. Jadi kondisinya sekarang untuk Bank Mandiri ya, potensinya dia akan yang namanya koreksi dulu tapi lanjut naik lagi itu sangatlah besar. Sekoreksi-koreksinya dia ya mungkin mentok sampai sini. Ini saya naikkan ya 6550. Habis itu dia akan naik lagi. Mungkin dia akan koreksi di sini saat X date. Ini juga sama, dia akan melakukan yang namanya RUPS ya. Kalau kita cek sudah rilis yaitu 7 Maret lebih dulu ya. 7 Maret dia akan RUPS dan potensinya akan bagi dividen di atas tahun lalu. Karena labanya capai 55 triliun. Oke, tuh. Jadi Bank Mandiri mungkin 1-2 hari dia nutup gap dulu terus naik. Terus nanti akan turun ya. Turun mungkin di X-date habis itu naik lagi. Ini untuk Bank Mandiri. Lalu selanjutnya yang diakumulasi asing ada BRI. Nah, ini BRI. BRI kalau kita cek, nah ini gede banget ya diakumulasi. Sejak di sini lumayan besar, sejak 2 November bahkan. Nah ini big akumulasi oleh ZP lagi 2,9 triliun, BK 2,4, AK 1,3. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, 3 banking ya, BCA, Mandiri, BRI. Ada nama ZP, ada nama BK, ada nama AK. Seringnya seperti itu. Ya, kita lihat BCA, ZP, KZ, AK, ZP lagi. Lalu tadi BMRI, ZP, AK, KZ, ZP, AK, KZ. Nah, lalu BBRI, ZP, BK, AK. Jadi masih ada ZP, masih ada AK gitu. KZ ada, jadi terus ini tambah B, ini ganti BK. Jadi ini potensinya saham-saham ya broker-broker itulah ya, broker-broker besar. Dari 3 top broker dari BRI ini, top net buy ini yang melakukan average mereka itu di range 5540 sampai 56. Nah, ini di bawah nih. Di bawah di atas garis ini. Dan ini adalah area konsolidasi mereka ya. Area konsolidasi BRI ini sudah sempat saya bikin terus dia lanjut naik lagi. Nah, ini potensinya kalau saya lihat di sini dan ini sama tanggal 15 ada pun gap up. Jadi ada turun dulu ya wajar. Nah, ini ada gap up juga di sini. Di tanggal 31 Januari. Nah, ini kalau dapat di sini sangat bagus 56 ya. Tapi itu namanya agak kurang ajar ya. Harganya sudah naik tinggi terus berharap turun jauh gitu. Karena ini penurunannya kalau beneran ke situ ini lumayan dalam. Lumayan dalam karena sampai 8%, tinggi ini, besar ini. Gitu. MA 200-nya di sini. Nah, deket sini. Kalau bisa dapat deket MA 200 ini sangatlah bagus banget. Tapi jangan berharap seperti itu, berarti harus ada balancingnya gitu. Karena kalau enggak IHSG-nya akan ambrol lumayan berat gitu. Lumayan besar lah ya maksudnya. Oke. Nah, possible-nya kalau saya melihat di sini BRI ya dia mungkin akan nutup gap dulu di sini 6050, habis itu konsolidasi terus dia bagi dividen mungkin XD dibanting dulu, diturunin dulu 2-3%, habis itu lanjut naik lagi. Itu sih mungkin ya kalau BRI ya. Lalu selanjutnya Telkom, terus BNI, SMGR. Oke, mungkin jelas ya saya akan bahas yaitu Telkom dan BNI lah. Dua terakhir. Telkom, wah ini yang bagus nih Telkom karena Bapak Ibu dan teman perhatikan sejak 17 November dia diakumulasi oleh AK,
KZZP. Nah ini AK. Nah ini AK-nya yang paling tinggi ya. Dia setelah konsolidasi panjang ya, sejak 6 Desember bahkan, sejak 6 Desember, dan itu lumayan panjang ya. Sejak 6 Desember sampai kemarin tanggal 15. 71 hari ya, atau 2 bulan lebih dikit. Itu kalau hari normal, cuman ini perdagangannya kan tidak setiap hari ya. Jadi ini main banyak juga ya. Ya 71 hari. Jadi kalau diukur ya sejak tanggal 6 Desember sampai 15 Februari ya. Desember, Januari, Februari, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih dia konsolidasi dan akhirnya hari ini naik. Dan ini nutup gap yang lama ketutup udah. Nah, setelah ini, nah ini proyeksi saya ya. Dia turun dekat sini ya, dari sini turun dan tapi saya melihatnya akan sampai ke 3.800, ternyata nggak sampai, naik benar, turun dikit terus naik lagi beneran, sesuai dengan apa yang saya bikin tempo hari dan potensinya. Nah kalau kayak seperti ini seperti apain, karena ini gap, biasanya gap ini agak kuat, jadi adanya koreksi dulu itu hal yang normal. Jadi dia mungkin koreksi dulu, bikin konsol di sini sebelum lanjut lagi, karena di sini termasuk gede banget dan belum ada tanda-tanda seller. Satu itu. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah MACD-nya mulai golden cross. Ini hal yang bagus sih. Ini hal yang bagus. Jadi potensinya kalau menurut saya Telkom ini dia akan konsolidasi di sini. Dia akan konsolidasi di sini dulu untuk si Telkom sebelum dia lanjut naik. Oke, itu Telkom. Dan yang terakhir BBNI. Oke, Bank BNI, wow, tidak semasif 3 blue chip lain, 3 banking lainnya, yaitu Mandiri, BCA dan BRI. Akumulasinya karena ini sempat ada distribusi kecil. Cuman kalau kita ukur sejak 22 Desember ya, sejak 22 Desember terlihat di sini masih akumulasi ya, AKBKKZ masih broker-broker ini aja, tapi tidak semasif tadi. Average-nya 55 sampai 57. Harga 6.000. Wow, lumayan tinggi juga. Jadi 4 banking ya, saya bisa katakan broker-brokernya average-nya di bawah. Jadi kalau ada koreksi dulu wajar. Tuh sih. Nah, kalau saya lihat di sini potensinya dia akan turun dulu dekat sini. Tanggal 15 sama open gap up. Jadi potensinya dia akan ke arah kotak warna merah. Ya, kalau saya melihat seperti itu karena ini candle-nya ya dipaksa turun tanggal 15, tanggal 16 juga sama, yaitu shooting star ya, atasnya panjang, jadi ini potensi turun dulu, koreksi dulu wajar. Gitu sih. Mungkin itu 5 blue chip 5 saham ya yang diakumulasi oleh asing ternyata sejak awal Februari. Mandiri, BCA, BRI, Telkom dan BNI. Dari 5 ini saya akan katakan Telkom yang terbaik ya, karena dia baru breakout, dan yang 4 lainnya mungkin stimulusnya atau sentimen positifnya mereka akan bagi dividen di Maret nanti terutama. Cuman nantinya kalau ada koreksi normal ya, mungkin Telkom akan salah satu saham yang akan jadi balancernya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang saham-saham yang diakumulasi oleh asing. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.